orang-orang yang ingkar janji. Monggo Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang-orang yang ingkar janji ini kita tidak usah berpikir mencari orang lain, ya. Kita tidak usah berpikir bahwa teman atau saudara kita yang senantiasa ingkar janji, nggak usah dipikirin yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC TV yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini di hari Senin saya Irfan Hakim kembali bisa menjumpai Anda di aktivitas pagi hari bersama dengan Ustadz Danu yang saya hormati. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, kita berdua menemani di pagi hari ini di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan. Sudah semangat sekali hadir bersama kita di studio. Ada ibu-ibu, salah satunya dari Al Amanah Depok. Ucapkan salam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Selanjutnya dari An-Nur Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga dari Raudatun Nisa Ciamis. Juga ada beberapa bapak-bapak yang setia walaupun ngantuk-ngantuk hadir di sini. Ucapkan salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan semuanya. Ibu, beli acar di pasar Minggu. Cakep. Sekalian beli ubi cilembu. Ini dia acara yang ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan Siraman Kolbu. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Semuanya semangat pagi hari ini mencari ilmu. Supaya kita hatinya tetap dijaga. Supaya tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mau pantun lagi enggak? Mau? Beneran mau? Pagi-pagi pergi mengaji. Itu agar bisa menjaga hati. Jangan asal mengumbar janji. Kalau tidak bisa menepati. Nggak cakep kalau itu. Cakep. Ini pentingnya menepati janji Ustadz ya. Karena kata orang juga janji adalah utang. Dan utang itu wajib untuk dibayar. Jika janji tidak ditepati di dunia, takutnya di akhirat ditagihnya Ustaz, betul? Iya, jelas. Nah pasti. itu menjadi tema kita hari ini, yaitu orang-orang yang ingkar janji. Monggo Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang-orang yang ingkar janji ini kita tidak usah berpikir mencari orang lain, ya. Kita tidak usah berpikir bahwa teman atau saudara kita yang senantiasa ingkar janji, nggak usah dipikirin yang seperti itu. Kita belajar berpikir bagaimana kalau kita itu berjanji kita yang menepati, itu aja. Karena kalau kita hanya mencari kesalahan orang lain tidak akan selesai, ya. Itu salah, ini salah, semuanya seperti itu. Semuanya akan salah di mata kita, apalagi kita sudah merasa benar. Itu jangan sampai. Orang-orang yang ingkar janji ini memang nanti di akhirat akan ditagih oleh Allah Ta'ala. Karena dia udah istilahnya mirip seperti sumpah berjanji. Walaupun saya akan datang tanpa insya Allah, itu juga sudah salah. Saya insya Allah akan datang, nggak bisa datang, memang nggak bisa. Karena itu suatu hal yang memang ada dicirikan istilahnya. Betul. Kalau memang kita itu tidak mampu mengetahui takdir kita ke depannya, walaupun berapa detik kita tidak tahu. Tetapi yang lebih menakutkan adalah janji kita tentang la ilaha illallah.
Janji kita tentang la ilaha illallah itu sering kita abaikan pasti. Pasti kalau saya jawab pasti. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti selain kita menyembah sama Allah Ta'ala, kita juga meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Oh iya, harusnya. Seharusnya kepada Allah. Nah, kita malah ngingkarin. Kita sering minta pertolongan kepada selain Allah. Contoh yang ringan aja, yang ringan. Contoh ya. Ini yang kita itu menganggap orang lain itu penolong kita. Penolong ya, bukan Allah. Pada waktu kita mau pinjam uang nih. Nih, kita pinjam uang nih. Suatu ketika yang kita mau pinjam uang ini tuh bilang, aku nggak punya uang. Atau alasan apa aja. Kita biasanya jengkel nggak? Jengkel. Nah, pada waktu kita jengkel apalagi marah, masa dipinjamin nggak boleh amanah. Padahal cuma segini doang. Cuma segini doang. Nah, itu sebenarnya sudah meyakini bahwa dia yang menolong kita. Nah, sesimpel itu ya? Sesimpel itu sebenarnya. Tauhid itu seperti itu, sesimpel itu. Nah, itulah yang yang akhirnya kita akan menjadikan salah. Contoh umpamanya. Ini yang sudah ada di khasanah negara ya. Negara itu kan ada karyawan, ada staf maksudnya ya, kemudian ada kepala ya, kemudian ada pejabat-pejabatnya. Ini kalau kita rata-rata bapak atau ibu yang memang tabuk pekerjaan seperti itu, ya. Itu kan rata-rata pingin sekali karirnya naik ya, betul ya? Ya. Nah ini kadang-kadang mohon maaf sekali ini saya harus cerita. Pada waktu keinginan karir naik ini menjadikan dia itu harus menghamba kepada pimpinannya. Dia apa-apa mau ini. Dipanggil sama pimpinan lagi apapun juga ayo. Iya, ayo. Tapi ketika azan berkumandang dientar-entarin. Padahal itu maha pimpinan ya, saja. Betul. Contohnya seperti itu. Ya, salah satu contoh seperti itu. Yang lebih ngeri lagi adalah dia berpikir dan diyakin dalam hati pimpinan saya inilah yang bisa menaikkan pangkat saya. Nah, itu sebenarnya janji kita kepada Allah Ta'ala itu hilang. Ya. Aduh, itu sudah hilang. Setipis itu juga ya. Memang iya. Kadang sadar nggak sadar juga kita melakukan itu. Iya, sama itu. Ya Allah. Itulah yang kita takutkan. Kayak mamanya mohon maaf nih. Kita masuk partai. Partai itu kita iniin. Ya. Kita bela mati-matian. Iya nggak boleh juga ya, biasa aja. Nah itu sama. Atau yang atasan yang ngasih janji-janji sama bawahannya nggak ditepati itu nah itu ya sama, itu juga bahaya juga. Jadi sama sebenarnya, makanya kita harus hati-hati bahwasanya kita belajar agama itu memang untuk akhirat. Jadi bukan untuk belajar agama untuk dunia. Ya. Belajar agama itu untuk akhirat, nanti nilainya kita itu nanti di akhirat. Contohnya pagi hari ini ada yang datang dari Cirebon, Ciamis, Depok, jauh-jauh ke sini, tapi niatnya salah aja. Saya ingin ditolong oleh Ustadz Danu. Nggak salah boleh. juga, ngawur juga. Boleh. Karena itu bukan tujuan kita. Bukan. Iya, karena memang tujuan kita itu satu, ngaji. Ya paling ringan itu ngaji. Tetap sama Allah juga. Tetap pada Allah Ta'ala niatnya. Iya betul. Nah persoalan nanti itu, umpamanya pas tanya, pas bisa. Pas insya Allah nanti Allah memberikan kesembuhan, ya pas itu. Allah yang itu Allah yang menentukan takdirnya. Udah, gitu. berarti kita harus benar-benar memantapkan niat kita ya. Nah Bapak Pemirsa di rumah, mantapkan juga. Pantengin lebih tepatnya. Jangan pindah channel, tetap bersama kami di sini di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Supaya lebih akrab, supaya nggak lemes, gimana kalau kita pijit-pijitan? Oke, hadap kiri dulu, kiri. Kiri, Bu, kiri. Kiri kanan aja udah lupa pagi-pagi. Coba Ustadz punten Ustadz. Kiri pijit. Ayo, kiri. Kiri, Bu, kiri. Oke, sudah. Ke kanan sekarang, ke kanan. Pijit juga. Tadi yang salah arah. Ada yang salah arah kiri kanan jadi dipijitin. Sudah semuanya boleh tepuk tangan lagi deh sekarang. Tuh. Kenapa ya tiap habis sesi pijit-pijit itu langsung lebih ceria, lebih rileks. Kita lanjut Ibu, sudah siap? Siap, ya udah. Coba kita memberikan kesempatan yang warna pink itu tadi dari mana datangnya? Ciamis ya? Sok mangga. Neng, Teteh, Ciamis boleh maju. Silakan. Sebelah sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria dari Raudatun Nisa, asal Ciamis. Ciamis, alhamdulillah orang Ciamis ada yang ngomong F ya, bukan F ya. Biasa Fitria. Neng Fitria, nah enggak. Usia berapa kamu teh? Usia 22. 22, iya kunaon atuh itu. Gini, pertamanya kan saya sok SMP. Nah kayak ada bayangan hitam itu melintas tapi terus masuk. Nah Tar dulu, bayangan hitam kalangkang gitu meren. bukan. Jadi Kak, kamu lagi apa SMP saat itu?